Di malam acara anniversary pernikahanku dan suamiku, tak disangka aku menemukan fakta yang mengejutkan. Ternyata suami dan adik tiriku pernah melakukan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Amira. Seperti biasa jangan lupa absen dulu kalian dari kota mana aja nih, yang nama kotanya belum disebut, ataupun yang ingin berbagi kisah hidup yang pernah dialami, komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Manado, Lampung, Ambon, Papua dan Sulawesi, bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Petaling Jaya dan Prancis. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja yuk. Kita lanjut ke ceritanya. Hari itu, langit berwarna biru pucat seolah menyimpan rahasia yang belum sempat terungkap. Villa keluarga yang terletak di lereng perbukitan tampak tenang, nyaris seperti lukisan. Angin semilir menyentuh dedaunan, menyuguhkan ketenangan alami yang seharusnya memberi kedamaian. Namun tidak bagi Nadia. Ada sesuatu yang mengusik perasaannya sejak pagi. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi cukup kuat membuat dadanya terasa berat. Hari ini adalah hari yang sudah ia tunggu-tunggu sejak berbulan-bulan lalu, ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. 7 tahun bukan waktu yang singkat. Banyak badai telah mereka lalui bersama, banyak luka yang sembuh karena cinta. Maka dari itu, Nadia ingin semuanya sempurna. Ia ingin merayakan momen ini dengan hangat, romantis, dan berkesan. Sebuah perayaan cinta yang akan menjadi pengingat bahwa meski dunia tak selalu ramah, rumah mereka tetap tempat aman untuk saling pulang. Nadia mengatur semuanya dengan tangan sendiri. Ia memesan dekorasi bertema rustik elegan, menyusun bunga lili dan mawar putih di tengah meja makan panjang yang menghadap kolam renang. Ia memastikan lilin-lilin wangi menyala dengan aroma lembut vanila dan lavender, persis seperti aroma lilin pertama yang mereka nyalakan di perayaan tahun pertama dulu. Setiap detail, setiap sudut, penuh dengan cinta. Namun, yang membuat perayaan itu terasa ganjil adalah sikap Randy, suaminya, satu-satunya alasan kenapa ia begitu repot hari itu. Randy bersikap dingin. Tidak marah, tidak bersuara keras, tidak juga menyakitkan secara langsung. Tapi justru itulah yang paling menyesakkan. Ia seperti tak ada di sana, padahal tubuhnya hadir. Ia melangkah di antara persiapan, tapi tanpa jejak. Pandangannya kosong, ekspresinya datar, dan keterlibatannya nihil. Ketika Nadia menyodorkan 2 pilihan kemeja yang ia setrika sendiri semalam sambil memikirkan warna tema pesta, Randy hanya melirik sekilas, lalu mengangkat bahu. Yang mana aja, Nat? Aku nggak terlalu mikirin itu, ucapnya datar, tanpa senyum, tanpa tatapan. Nadia terdiam beberapa detik. Ia menggenggam erat kerah kemeja putih di tangannya, mencoba menelan kekecewaan yang mulai membakar dadanya. Ini ulang tahun pernikahan kita, Ren. Aku cuma mau semuanya spesial. Kamu beneran gak tertarik sama sekali? Tanyanya pelan, nyaris berbisik, seolah takut mendengar jawaban yang terlalu menyakitkan. Randy menghela napas pelan. Ia duduk di sofa, mengambil ponselnya, dan mulai menggulir layar tanpa menatap istrinya. Aku cuma lagi banyak pikiran. Udah deh, kamu atur aja. Kamu juga udah biasa ngurus hal-hal kayak gini, kan? Kata-kata itu menusuk Nadia seperti pecahan kaca. Biasa? Sejak kapan pernikahan mereka jadi sesuatu yang biasa? Sejak kapan cinta mereka tak lagi pantas diperjuangkan bersama-sama? Tapi yang membuat semuanya makin aneh, makin mencurigakan, adalah kehadiran Mira. Mira adalah rekan kerja Randy di kantornya. Selama ini,
Nadia hanya mengenalnya sebatas nama. Namun sejak seminggu terakhir, Mira jadi sosok yang sering disebut Randy. Awalnya sebagai partner kerja yang cakap, lalu lama-lama seperti sosok yang lebih penting dari seharusnya. Dan hari ini, Mira datang. Tanpa diundang, tanpa permisi. Dengan gaun semi-formal warna pastel, rambut terurai rapi, dan senyum manis yang seolah menyeratkan bahwa ia lebih dari sekadar tamu. "Hai, Kak Nadia. Aku dengar dari Mas Randy soal acara malam ini. Aku pikir, kenapa nggak bantu sekalian?" Katanya dengan suara ceria yang terdengar terlalu akrab di telinga Nadia. Nadia berusaha tersenyum. "Oh, iya. Terima kasih, Mira. Tapi ini urusan keluarga. Harusnya nggak repot-repot datang." Mira tertawa kecil, ringan dan angkuh. "Nggak apa-apa, Kak. Justru seneng bisa bantu. Toh, Mas Randy juga nggak suka ribet, kan? Jadi aku bantu yang ringan-ringan aja." Lalu entah sejak kapan, Mira mulai menempel pada Randy. Menunjukkan pilihan dasi, merapikan kerah bajunya, bahkan menawarkan untuk mencocokkan setelan Randy dengan tema pesta. Dan Randy membiarkan. Bahkan sesekali tertawa kecil bersama Mira, tawa yang sudah lama tak ia bagi dengan Nadia. Sampai akhirnya, Nadia tak tahan lagi. Ia memanggil Randy ke sudut ruang makan, jauh dari pendengaran Mira. "Randy, bisa kita bicara sebentar?" Randy menatapnya sebentar, lalu menurut. Nadia menahan napas sebelum berkata, suaranya bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku nggak ngerti, kamu kenapa? Kamu bahkan nggak lihat aku hari ini. Aku capek, Ren. Aku nyiapin ini semua buat kita. Tapi kenapa kamu kayak nggak di sini?" Randy mengusap wajahnya pelan, lalu menunduk. "Aku nggak tahu, Nat. Aku ngerasa capek. Bingung. Aku nggak bisa pura-pura semuanya baik-baik aja." "Capek? Kamu pikir aku nggak capek? Aku bangun lebih pagi, nyiapin semuanya, karena aku sayang kamu. Karena aku pengen kita ingat hari ini sebagai bukti bahwa kita masih bisa bertahan. Tapi kamu, bahkan senyum ke aku aja berat banget." Nadia tak bisa menahan air matanya lagi. Ia membalikkan badan sebelum tangisnya terdengar. Tapi sebelum ia sempat melangkah pergi, ia mendengar Mira dari kejauhan memanggil Randy. "Mas Randy, coba lihat dekorasi yang aku susun. Deh, cocok nggak buat background foto nanti malam?" Dan tanpa berkata apapun, Randy meninggalkan Nadia begitu saja. Langkahnya menjauh, tanpa menoleh. Tanpa menyadari, ia baru saja menorehkan retakan di hati istrinya. Retakan pertama, yang kelak bisa menjadi luka paling dalam. Beberapa minggu telah berlalu sejak perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang hambar, meninggalkan luka kecil yang terus menganga di hati Nadia. Ia mencoba mengabaikan perasaan-perasaan yang mengganggu. Ia meyakinkan diri bahwa Randy hanya sedang lelah, bahwa semua ini hanya fase. Tapi semakin ia berusaha menutup mata, semakin nyaring kenyataan mengetuk-ngetuk pikirannya. Randy berubah. Tidak hanya cuek dan dingin, tapi juga mulai sering pulang malam. Terlalu sering. Bahkan untuk ukuran seorang pria sibuk seperti Randy. Awalnya Nadia tak curiga. Ia menanamkan pengertian dalam hatinya, menahan rasa sepi demi jadi istri yang bijaksana. Setiap kali Randy mengirim pesan singkat bertuliskan, "Lembur, Nat. Jangan tungguin." Ia menatap layar ponsel sambil menghela napas panjang, lalu membalas dengan singkat, "Hati-hati ya, Ren." Tapi malam demi malam, ada yang mengganjal. Randy tak lagi terlihat lelah seperti biasanya. Bahkan kadang pulang dengan wajah datar, tidak menunjukkan sisa kepenatan yang wajar setelah bekerja belasan jam.
Yang membuat hati Nadia benar-benar terguncang adalah ketika ia mencium aroma asing di baju suaminya. Suatu malam, ketika Randy sudah tertidur, Nadia duduk di pinggir tempat tidur sambil memandangi kemeja kerja yang tergantung di balik pintu. Dengan ragu, ia mendekat, meraih kemeja itu, dan menghirupnya pelan. Bukan bau keringat, bukan pula aroma sabun atau deterjen yang biasa ia kenal. Tapi parfum. Parfum perempuan. Manis, lembut, dan asing. Jantung Nadia berdegup tak karuan. Tangannya gemetar saat menyentuh kerah baju itu, seolah menyentuh bukti pengkhianatan yang belum berwujud tapi mulai membayangi. Ia menatap wajah Randy yang tertidur di ranjang, lalu memejamkan mata sambil berusaha menahan gejolak di dadanya. Pagi harinya, Nadia mencoba bicara, meski suara hatinya sendiri penuh keraguan. "Ren," katanya pelan sambil menuangkan kopi ke cangkir suaminya. "HM?" jawab Randy singkat, tak melepaskan pandangannya dari layar ponsel. "Kamu sekarang sering banget pulang malam. Aku tahu kamu sibuk, tapi aku juga khawatir." Randy mengangkat wajahnya, sedikit terkejut. "Khawatir? Maksud kamu?" Nadia menarik napas pelan, mencoba meredam emosinya. "Aku cuma nanya. Soalnya, aku juga tahu kamu bukan tipe orang yang betah kerja di luar kantor sampai larut terus-terusan." Randy tertawa hambar, lalu berdiri sambil menyeruput kopinya. "Proyek kantor lagi berat, Nat. Bos baru juga banyak nuntut. Nggak ada yang aneh." Nadia menggigit bibir bawahnya. Ia ingin bertanya soal parfum di bajunya. Tapi kalimat itu tersangkut di tenggorokan. Ia takut mendengar jawaban yang akan menghancurkan hatinya, atau lebih buruk lagi, dibohongi. Tapi malam-malam selanjutnya, dugaan Nadia semakin kuat. Beberapa kali Randy pulang dengan aroma parfum yang sama. Kadang samar, kadang jelas. Dan setiap kali itu terjadi, Randy selalu cepat masuk kamar, buru-buru melepas bajunya, dan menghindari pelukan. Seolah tubuhnya membawa sesuatu yang tak ingin ia bagi. Suatu malam, Nadia memberanikan diri untuk bertanya. Ia berdiri di depan pintu kamar saat Randy hendak mengganti bajunya. Ia menatap suaminya lekat-lekat. "Ren, boleh aku tanya satu hal?" Randy menoleh, sedikit kaget melihat ekspresi wajah istrinya yang serius. "Apa?" Nadia melangkah pelan, tangannya menggenggam baju kerja Randy yang baru saja ia temukan tergantung di kamar mandi. "Ini bajumu. Aku nyium aroma parfum perempuan. Dan ini bukan sekali dua kali. Aku bukan mau nuduh, tapi kamu bisa jujur sama aku, kan?" Randy terdiam. Tatapannya kosong, rahangnya mengeras. Ada jeda panjang sebelum ia menjawab. "Nadia, kamu mikir aku selingkuh?" katanya dingin. "Aku nggak tahu, Ren. Aku cuma istri yang mulai bingung dengan semua perubahan kamu. Kamu pulang malam, kamu jauh, kamu nggak pernah peluk aku lagi, dan sekarang ada aroma perempuan lain di bajumu. Aku harus mikir apa?" Suasana kamar mendadak hening. Begitu sunyi hingga derak kayu lantai pun terdengar jelas saat Randy melangkah menjauh. "Udahlah, Nat, jangan terlalu drama." Suara Randy terdengar lelah, tapi bukan lelah karena pekerjaan. Lebih seperti bosan, jenuh. Dan kata-kata itu menghantam Nadia lebih dari apapun. "Drama? Aku cuma ingin tahu kebenaran, Ren. Itu aja. Tapi kalau buat kamu ini drama, berarti kamu udah gak lagi anggap aku pasangan yang layak diajak bicara," ucapnya lirih, sambil menahan tangis yang hampir pecah. Randy tak menjawab. Ia hanya masuk ke kamar mandi, menutup pintu, dan meninggalkan Nadia berdiri sendirian di tengah ruangan yang terasa semakin dingin.
Nadia pun menyadari, malam-malam pulang larut itu bukan lagi sekadar soal pekerjaan. Ada sesuatu yang perlahan tapi pasti, sedang diambil dari dirinya. Sesuatu yang selama ini ia jaga dengan sepenuh cinta, kepercayaan. Hari-hari di rumah Nadia terasa semakin sunyi, walaupun justru semakin ramai oleh kehadiran orang lain, yang tak seharusnya menjadi bagian dari ruang pribadinya. Mira, sosok yang awalnya tampil manis, sopan, dan seolah tidak ingin merebut peran siapapun. Mira yang dulu memperkenalkan diri dengan senyum ramah dan suara lembut, kini perlahan menunjukkan wajah sebenarnya. Perubahan itu tidak terjadi seketika, namun terasa sangat mencolok. Seperti embun yang tiba-tiba berubah jadi api. Seperti sahabat yang diam-diam mengasah belati di balik punggungmu. Nadia mulai menyadari bahwa Mira kini terlalu sering berada di rumah mereka. Awalnya dengan alasan pekerjaan. Lalu mengantar dokumen untuk Randy. Lalu, kebetulan lewat. Hingga akhirnya, Mira datang tanpa alasan apapun, dengan langkah ringan dan wajah seolah pemilik rumah. Ia bahkan tahu di mana letak gelas, tempat teh, hingga password wifi rumah mereka. Yang membuat hati Nadia semakin terkoyak adalah cara Mira memperlakukan dirinya. Dengan sindiran, lirikan mata, dan kata-kata yang menusuk, disampaikan dengan manis seperti gula, tapi terasa seperti racun yang membakar. Suatu sore, saat Nadia sedang menyusun rencana menu makan malam untuk keluarga besar yang akan berkunjung, Mira tiba-tiba menyapa dari balik dapur. Tubuhnya hanya dibalut dress tipis selutut yang sangat ketat, dengan punggung terbuka dan pundak telanjang. Gaun itu nyaris tak pantas dikenakan di rumah orang, apalagi di hadapan suami orang lain. "Kak Nadia, kamu gak capek? Ya? Masak terus. Hebat banget. Padahal ya, katanya kalau perempuan udah agak tua, energinya pasti udah turun banget, ya? Apalagi kalau lagi sensitif karena hormon." Hehe. Nadia menoleh pelan. Wajahnya tetap tenang, tapi tangan yang menggenggam spatula mulai gemetar. "Aku nggak masalah capek, Mira. Asal yang aku lakuin buat keluarga, buat rumahku. Itu tenaga yang aku ikhlas kasih, bukan karena nyari perhatian." Mira tersenyum sinis, lalu duduk di meja makan sambil mengangkat satu kakinya ke atas kursi dengan santai, memperlihatkan pahanya yang jenjang. "Oh ya? Tapi kalau udah capek-capek tapi rumahnya sepi, dan suaminya lebih sering di luar, berarti ada yang kurang dong di rumah? Mungkin ya, karena nggak ada anak kecil yang lari-lari di sini." Kata-kata itu menghantam Nadia seperti tamparan di wajah. Masalah keturunan adalah luka lama yang sudah bertahun-tahun coba ia sembuhkan sendiri. Nadia dan Randy memang belum dikaruniai anak. Mereka sudah mencoba berbagai pengobatan, terapi, doa-doa panjang dalam sujud yang penuh harap. Tapi sampai sekarang, rumah itu tetap sunyi. Randy, yang dulu berkata bahwa kehadiran anak bukan segalanya, belakangan semakin jarang menyinggung soal itu. Tapi Mira, dengan segala keberaniannya, menggunakannya sebagai peluru untuk meruntuhkan harga diri Nadia. Nadia membalikkan badan, menatap Mira dengan tatapan tajam yang mengandung air mata yang tertahan. "Kamu keterlaluan, Mira." Mira tertawa pelan. "Aku cuma ngomong fakta. Lagian, kayaknya Mas Randy juga butuh suasana baru. Biar rumah ini nggak terus-terusan sepi dan dingin." Dan yang lebih menyakitkan, Randy diam. Beberapa kali Nadia melihat bagaimana Randy justru membela Mira secara halus. Saat Nadia menyinggung soal pakaian Mira yang tidak pantas, Randy hanya berkata, "Nat, dia tamu. Nggak usah dibesar-besarin. Kamu suka terlalu sensitif akhir-akhir ini." "Randy, ini rumah kita. Kamu nggak lihat cara dia berpakaian? Cara dia bicara sama aku? Aku istrimu,
tapi kamu malah diam aja. Randy menghela napas panjang, lalu berjalan pergi sambil berkata, "Aku capek. Nat, bisa nggak? Sekali aja, kamu nggak ribut soal hal-hal kecil kayak gini." Nadia terdiam. Matanya menatap punggung suaminya yang menjauh, seperti bayangan dari lelaki yang dulu mencintainya setulus hati. Lelaki yang pernah berlutut dan bersumpah akan melindunginya dari luka apapun. Kini, luka itu justru datang dari orang terdekat. Dan lelaki itu, alih-alih melindungi, malah membiarkannya berdarah sendiri. Mira, yang dulu datang dengan senyum sopan, kini seperti ratu kecil di rumah yang bukan miliknya. Dan Nadia, sang pemilik sah rumah itu, perlahan terasa seperti tamu yang tak diinginkan. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Langit gelap seperti cermin dari suasana hati Nadia yang semakin muram. Ia duduk di ruang tamu dengan buku resep di pangkuan, tapi matanya kosong, pikirannya melayang entah kemana. Randy, seperti biasa, baru saja pulang menjelang subuh. Dan Mira lagi-lagi entah datang dari mana, tiba-tiba muncul di dapur dengan rambut tergerai dan tubuh dibalut piyama tipis yang terlalu nyaman untuk ukuran seorang tamu. Tapi hari itu, sesuatu terjadi. Sebuah kebetulan yang membuka tabir dari semua kecurigaan Nadia selama ini. Saat Randy mandi, ia meninggalkan ponselnya di atas meja makan, tidak terkunci. Mungkin karena terburu-buru, atau mungkin merasa terlalu nyaman. Nadia sebenarnya tidak berniat mengutak-atik. Tapi layar ponsel itu tiba-tiba menyala, dan satu notifikasi muncul dengan jelas. Nanti malam kita pura-pura saja. Aku sudah siap, sayang." Jantung Nadia berdegup kencang. Wajahnya pucat seketika. Ia menatap layar itu tanpa berkedip. Huruf M. Pesan singkat. Tapi cukup untuk membuat seluruh dinding kepercayaannya retak dalam sekejap. Tangannya bergetar saat ia menyentuh layar. Ia tahu ia sedang melewati batas, tapi hatinya sudah terlalu sesak. Saat ia membuka pesan itu, isi obrolan sebelumnya langsung muncul. Mas Randy, bajuku yang kamu suka udah aku siapin ya malam ini." Wajah dengan sebelah mata mengedip. Jangan lupa kita pura-pura aja di depan dia, ya? Aku udah gak sabar." Nadia menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar. Napasnya sesak. Rasanya seperti dicekik oleh pengkhianatan yang selama ini hanya ia curigai samar-samar, kini hadir nyata di depan mata. Dan yang paling menyakitkan, huruf M itu bukan sekadar nama. Ia tahu pasti, itu Mira. Langkah Randy terdengar dari kamar mandi. Nadia segera meletakkan ponsel itu kembali ke posisi semula. Ia berdiri tegak, menunggu. Tapi bukan dengan wajah lemah seperti biasanya. Matanya tajam, dingin, penuh luka. Randy keluar sambil mengeringkan rambut. Saat melihat wajah Nadia, ia sedikit mengernyit. "Kamu kenapa?" tanyanya, pura-pura tak terjadi apa-apa. Nadia mengangkat ponsel suaminya, lalu menatap mata Randy tanpa berkedip. Pesan dari M. "Kamu tahu siapa dia, kan?" Wajah Randy langsung berubah. Ekspresi kaget, lalu kaku, dan kemudian marah. "Kamu buka-buka HP aku?" Suaranya meninggi. "Kamu ngintip privasi aku, Nat?" "Privasi? Ini rumah kita, Ren. Kamu suamiku. Kamu pikir aku gak punya hak tahu isi pesan dari perempuan yang seolah-olah sudah merasa rumah ini miliknya?" Suara Nadia gemetar, tapi tegas. "Kamu tuh terlalu curiga. Cemburuan gak jelas." "Itu urusan kerja," bentak Randy. Nadia tertawa pahit. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Urusan kerja?
Urusan kerja macam apa yang sampai pakai kata, sayang, dan minta pura-pura di depan aku? Hah? Kamu masih anggap aku bodoh, Ren? Randy mengalihkan pandangan. Ia menghela napas, lalu mengangkat tangan seolah menyerah. Udah, aku capek. Kamu nggak ngerti, Nat. Kamu nggak ngerti betapa kamu berubah. Kamu makin posesif, makin nyebelin. Aku berubah karena kamu berubah duluan, teriak Nadia. Karena kamu membuat aku merasa sendirian di rumah ini. Kamu pergi, pulang larut, diam-diam simpan perempuan lain, dan sekarang kamu marah karena aku tahu. Randy, apa aku masih istrimu atau cuma boneka yang kamu biarkan berdiri di pojok rumah ini? Untuk sesaat, hanya hujan di luar yang terdengar. Randy tidak menjawab. Ia hanya meraih kunci mobil dan pergi begitu saja, meninggalkan Nadia yang terisak di ruang tamu. Dunia Nadia runtuh. Ia tahu, setelah pesan itu, tak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Tak ada lagi alasan untuk berpura-pura. Dan di sudut kamar, Mira berdiri diam, mendengarkan dari balik tembok. Senyum kecil mengembang di wajahnya. Ia tahu, satu demi satu, benteng Nadia mulai runtuh. Dan sebentar lagi, ia tak perlu lagi berpura-pura. Setelah malam yang menyakitkan itu, Nadia mengurung diri di kamar. Matanya sembab, tubuhnya lemas seperti tak lagi memiliki daya untuk berdiri tegak. Tangisnya tak lagi keras, hanya isakan pelan yang terpendam dalam selimut, seperti sisa hujan yang menetes dari atap retak. Tapi yang paling menyakitkan bukan hanya pesan dari Mira. Bukan hanya kebohongan Randy. Yang lebih menghancurkan adalah saat seseorang yang ia harap bisa menjadi tempat bersandar, justru menjadi luka berikutnya. Pagi itu, Nadia memutuskan pergi ke rumah ibunya. Lebih tepatnya, ibu tirinya, Bu Ratna. Sejak kecil, hubungan mereka tak pernah benar-benar hangat, tapi Nadia tetap berusaha menjadi anak yang hormat dan tidak membantah. Ia membawa kue kesukaan ibunya, berharap ada pelukan, atau sekadar nasihat lembut untuk menenangkan hati yang rapuh ini. Namun harapan itu pupus hanya beberapa menit setelah ia duduk di ruang tamu rumah besar berwarna gading itu. Bu Ratna menatapnya dengan pandangan datar, penuh penilaian. Setelah Nadia dengan susah payah menceritakan apa yang terjadi, tentang Randy, Mira, dan pesan mencurigakan itu, wanita parubaya itu hanya mengangkat alis, lalu menyeduh tehnya pelan. Seolah yang ia dengar adalah keluhan biasa dari seorang istri yang terlalu manja. Jadi, kamu curiga suami kamu selingkuh? Tanya Bu Ratna, datar. Nadia mengangguk pelan, menunduk. Aku nggak cuma curiga, Bu. Aku lihat pesannya. Aku dengar cara Mira bicara padaku. Aku tahu ada yang salah. Tapi, kenapa dia marah? Kenapa malah aku yang disalahkan? Bu Ratna meletakkan cangkir teh di atas meja kaca dengan bunyi nyaring, lalu menatap Nadia dengan sorot mata yang dingin dan tajam. Nat, kamu tuh dari dulu terlalu halus, terlalu lembek. Gimana kamu mau jaga suami kalau kamu sendiri nggak bisa bikin dia betah di rumah? Nadia mengerutkan kening. Bibirnya bergetar. Bu, maksud ibu apa? Aku sudah lakukan semuanya. Aku urus rumah, aku siapkan makanannya, aku jaga sikapku. Tapi kamu lupa satu hal penting. Bu Ratna menyela dengan nada tinggi. Lelaki itu makhluk visual. Mereka butuh dilayani, dimanja, dikagumi. Kamu terlalu sibuk jadi istri sempurna, tapi lupa jadi perempuan yang membuat suaminya bergairah. Lupa merawat diri. Lupa tampil muda. Kamu pikir hanya cinta cukup. Nadia menatap ibu tirinya tak percaya. Matanya memerah, penuh luka yang makin dalam. Jadi, ibu mau bilang ini salahku?
Aku yang salah karena Randy selingkuh? Karena Mira datang dan menghancurkan rumah tangga kami. Bu Ratna mendengus. Kalau kamu nggak bisa jaga suami, jangan salahkan orang lain kalau dia pindah ke yang lebih muda. Ucapan itu bagai pisau berkarat yang menancap tepat di jantung Nadia. Ia membeku di tempat. Ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Air matanya jatuh tanpa suara. Sementara wanita yang seharusnya menghiburnya, justru duduk dengan tenang seperti baru memberi wejangan bijak. Ibu, suara Nadia serak. Aku kesini bukan untuk disalahkan. Aku kesini karena aku nggak tahu harus kemana lagi. Tapi ibu bahkan nggak tanya aku masih kuat atau tidak. Ibu lebih membela lelaki yang mengkhianati aku. Aku cuma bilang kenyataan, jawab Bu Ratna dingin. Perempuan lemah akan ditinggal. Itu hukum dunia, Nadia. Kalau kamu nggak kuat, ya kamu akan disingkirkan. Jadi kalau kamu mau mempertahankan rumah tanggamu, berhenti menangis. Mulai rebut lagi perhatian suamimu. Kalau tidak, siap-siap ditinggal. Nadia berdiri. Tubuhnya gemetar, matanya penuh air. Ia memandang Bu Ratna untuk terakhir kalinya hari itu, bukan sebagai ibu, tapi sebagai perempuan yang sudah kehilangan sisi kemanusiaannya. Terima kasih atas nasihatnya, Bu, ucapnya pelan, penuh getir. Tapi kalau mempertahankan rumah tangga berarti aku harus memohon pada lelaki yang sudah memberi tempat lain di hatinya untuk perempuan lain. Mungkin aku harus belajar melepaskan, bukan memaksa. Tanpa menunggu jawaban, Nadia melangkah keluar. Langit masih kelabu, tapi hujan telah berhenti. Ia berjalan pelan di bawah langit mendung, tapi untuk pertama kalinya, langkahnya terasa tegak. Mungkin ia telah kalah. Tapi bukan berarti ia tak bisa bangkit. Beberapa hari setelah percakapan menyakitkan dengan ibu tirinya, Nadia tak lagi sama. Ia bukan lagi wanita yang menangis diam-diam di balik pintu kamar. Ia mulai diam, bukan karena pasrah, tapi karena sedang mempersiapkan sesuatu. Di balik luka yang terus berdarah, ada bara kecil yang mulai menyala di dadanya. Ia mulai berhenti bertanya pada Randy. Ia berhenti memohon, berhenti mengejar jawaban. Tapi bukan karena ia sudah menyerah. Nadia tahu, kebenaran tak perlu dikejar dengan teriakan, cukup dengan kesabaran dan ketegasan. Dan untuk itu, ia butuh bukti. Bukti yang tidak bisa dibantah. Bukti yang akan menjatuhkan mereka tepat di saat mereka merasa paling aman. Maka ia menelepon satu-satunya orang yang selalu setia padanya sejak dulu. Ayu. Ayu adalah sahabatnya sejak SMA. Kini bekerja sebagai fotografer lepas untuk majalah gaya hidup. Ayu punya banyak koneksi, lensa panjang, dan insting tajam. Ia tahu bagaimana membuntuti orang tanpa terlihat. Dan yang lebih penting, ia tahu cara menjaga rahasia. Mereka bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil di ujung kota. "Kamu yakin siap, Nat?" tanya Ayu pelan, sambil menyeruput kopinya. Nadia mengangguk. Matanya tidak lagi sembab, tapi ada luka yang belum sembuh di sana. Luka yang kini mulai digantikan tekad. Aku nggak akan bisa benar-benar sembuh kalau aku nggak tahu pasti. Aku butuh lihat dengan mata kepalaku sendiri. Bukan hanya firasat. Aku capek dibilang cemburuan. Capek dianggap gila. Ayu menggenggam tangan Nadia. "Oke. Serahkan sama aku." 3 hari kemudian, ponsel Nadia bergetar saat ia sedang duduk di ruang tengah, pura-pura membaca majalah. Randy belum pulang, dan Mira mengirim pesan bahwa ia menginap di rumah sepupunya. Nadia membuka ponsel dengan jantung berdebar. Pesan dari Ayu masuk. "Nah, aku ikutin mereka. Kamu harus lihat ini." Disusul sebuah foto.
Dan waktu seolah berhenti. Di layar ponselnya, terlihat jelas, Randy, suaminya, berdiri di lobi sebuah hotel berbintang, mengenakan kemeja biru yang sangat ia kenal. Di sebelahnya, Mira. Rambutnya terurai sempurna, memakai gaun merah menyala yang sangat kontras dengan dosa yang mereka sembunyikan. Mereka tampak tertawa. Randy menggenggam tangan Mira, dan dalam frame kedua yang dikirim Ayu, mereka berjalan masuk bersama, melewati pintu kaca hotel dengan kepala menunduk. Rasanya seperti semua udara di ruangan lenyap seketika. Tangan Nadia gemetar. Nafasnya tercekat. Tangis langsung mengalir begitu saja, tak bisa ia tahan. Jadi ini buktinya? Mereka benar-benar melakukan ini di belakangku, bisiknya sendiri. Hatinya hancur. Retakannya menyebar hingga ke seluruh tubuh. Tapi di tengah sesak itu, sesuatu di dalam dirinya justru menjadi lebih kuat. Nadia mengepalkan tangannya. Ia memandangi foto itu lama sekali, seolah mengukirnya dalam memorinya. Lalu ia menyeka air matanya. "Terima kasih, Ayu," balasnya lewat pesan. "Aku nggak akan buru-buru. Aku akan biarkan mereka tenggelam dalam kenyamanan semu itu, sampai waktunya aku tarik semuanya sekaligus." Sore itu, Nadia berdiri di depan kaca kamarnya. Wajahnya masih sembab, tapi matanya menyala, bukan dengan amarah semata, tapi keteguhan. Ia sudah tahu kebenaran. Dan kini, ia punya senjata. Mereka pikir Nadia lemah. Mereka pikir ia akan menangis dan diam selamanya. Tapi mereka lupa, wanita yang paling berbahaya adalah dia yang hatinya sudah hancur, tapi tetap bisa berdiri. Malam itu, villa keluarga disulap menjadi tempat perayaan yang mewah. Lampu-lampu gantung berkelap-kelip seperti bintang yang diturunkan dari langit. Taman dihias dengan bunga putih dan emas. Meja makan dipenuhi lilin aromaterapi dan peralatan makan kristal. Semua keluarga besar hadir. Ada tawa, ada ucapan selamat, ada tepukan bahu yang hangat. Tapi di balik kemewahan itu, ada aroma kebohongan yang menyelinap seperti racun. Randy tampil elegan dengan setelan jas abu-abu yang pas di tubuhnya. Wajahnya penuh senyum, seolah perayaan ini adalah bentuk cintanya yang paling murni. Di sebelahnya, Mira mengenakan gaun merah menyala, tubuhnya lengket di sisi Randy seperti lem tak terlihat. Bahkan ada beberapa tamu yang menyangka mereka pasangan utama malam itu. Sementara Nadia, wanita yang seharusnya menjadi pusat perhatian malam ini, justru tampak lain. Ia mengenakan gaun hitam bludru yang jatuh anggun di tubuhnya, rambutnya disanggul rapi, bibirnya berwarna merah marun, tegas dan misterius. Wajahnya cantik tapi dingin, sedingin malam yang menyimpan badai di balik langit cerah. Mira sempat menyindir pelan saat mereka bertemu di ruang tengah sebelum para tamu berdatangan. "Wah, Mbak Nadia cantik juga malam ini. Tumben dandan. Takut suaminya lirik yang lain, ya?" Nadia hanya tersenyum kecil. Tatapannya tajam. "Ah, Mira, terima kasih. Aku memang ingin tampil beda malam ini. Toh, ini malam yang istimewa. Siapa tahu akan ada kejutan besar." Mira tertawa kecil, tak sadar bahwa dialah yang sebentar lagi akan menerima kejutan itu. Pesta dimulai. Musik mengalun lembut. Para tamu menikmati hidangan yang disiapkan dengan sempurna. Randy sesekali menggandeng tangan Nadia di depan umum, mencium pipinya, seolah-olah pernikahan mereka masih sakral dan utuh. Tapi Nadia tahu, semua itu hanya sandiwara. Dan ia membiarkan pertunjukan itu berlangsung sampai waktunya tiba. Beberapa jam berlalu. Lalu Nadia berdiri. Ia mengetuk gelas sampanye dengan sendok kecil. "Selamat malam, semuanya," ucapnya lantang. Semua mata menoleh.
Terima kasih sudah datang merayakan malam yang sangat berarti bagi kami. 7 tahun pernikahan bukan waktu yang singkat, dan aku bersyukur bisa berdiri di sini, melihat wajah-wajah keluarga yang penuh cinta. Randy tersenyum bangga. Mira menahan tawa kecil. Tapi ekspresi mereka mulai berubah saat Nadia melanjutkan. Dan karena ini malam spesial, aku ingin berbagi sesuatu. Sebuah kenangan. Aku yakin ini akan jadi momen yang tak terlupakan. Ia memberi isyarat. Layar besar di taman perlahan menyala. Semua tamu menoleh. Video mulai diputar. Gambar pertama, Randy dan Mira berdiri di lobi hotel. Gambar kedua, mereka berpegangan tangan. Gambar ketiga, keduanya masuk hotel dengan senyum dan keintiman yang tak mungkin disalahartikan. Beberapa tamu menutup mulutnya. Ada yang terdiam, ada yang ternganga. Dan Randy, wajahnya membeku, mata melebar. Mira pucat pasi, tubuhnya kaku seperti patung. Nadia berdiri di samping layar, menatap mereka berdua dengan sorot yang tak bisa diukur dengan kata, marah saja. Ini luka, ini pengkhianatan, dan ini pembalasan. Aku harap kalian menikmati kejutan ini, karena aku sudah menikmati rasa sakitnya cukup lama. Randy maju, mencoba menjelaskan. Nadia, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Nadia mengangkat tangan. Tidak perlu penjelasan, Ren. Dunia sudah lihat. Keluarga sudah lihat. Aku hanya ingin memberimu hadiah terakhir di malam anniversary kita, kebenaran. Mira tampak ingin bicara, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Semua mata memandang ke arahnya. Beberapa tamu berbisik, mencibir. Ibu Randy menatap mereka dengan wajah kecewa. Nadia menatap mereka untuk terakhir kalinya malam itu, lalu melangkah pergi. Gaunnya berkibar anggun di bawah cahaya lampu. Ia tidak menangis, tidak meraung, karena ia sudah selesai dengan semua itu. Di belakangnya, dunia Randy dan Mira mulai runtuh, persis seperti yang Nadia rencanakan. Beberapa saat sebelum kejutan dari Nadia diputar, suasana di villa keluarga masih tampak begitu hidup. Tawa terdengar di mana-mana, dentingan gelas bersahutan, dan para tamu sibuk menikmati makanan mahal yang tersaji rapi. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum manis yang ditampilkan sang nyonya rumah, ada badai yang sedang menanti waktu untuk meledak. Lalu tibalah saat yang ditunggu banyak orang, toast perayaan. Randy berdiri, menggenggam gelas kristal berisi anggur merah. Ia melangkah ke depan, berdiri di tengah-tengah kerumunan, dan mengetuk perlahan gelasnya dengan sendok perak. Semua mata tertuju padanya, dan Nadia hanya memandangi dari kejauhan, berdiri tegak dengan ekspresi sulit ditebak. Selamat malam semuanya. Randy memulai dengan suara tenang dan karismatik yang selalu ia gunakan saat ingin mencuri perhatian. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu malam ini. 7 tahun bukan waktu yang pendek. Tapi dengan istri seperti Nadia, segalanya terasa ringan. Ia menoleh sekilas ke arah Nadia, yang hanya tersenyum samar. Jadi malam ini, lanjutnya sambil mengangkat gelas tinggi-tinggi, aku ingin bersulang untuk 7 tahun yang luar biasa. Untuk cinta, untuk kesetiaan, dan untuk pasangan yang selalu ada dalam suka dan duka. Terima kasih sudah setia. Beberapa tamu bertepuk tangan. Beberapa mengangguk haru. Nadia tetap berdiri diam, matanya tak lepas dari wajah pria yang kini sedang memainkan peran suami teladan itu. Dan tiba-tiba, Mira ikut berdiri. Langkahnya ringan, wajahnya ceria, dan suaranya menggema dengan nada genit yang terselubung niat. Kalau aku boleh ikut bersulang juga, katanya sambil mengangkat gelas. Untuk cinta yang mungkin tumbuh diam-diam.
Tapi saat cinta itu tumbuh dari ketulusan, mau disembunyikan seperti apapun, dia akan tetap terasa. Beberapa orang tertawa kecil. Mengira itu hanya candaan manis dari seorang asisten rumah tangga yang terlalu terbawa suasana pesta. Tapi Nadia tahu. Ayu tahu. Dan yang paling tahu tentu, Randy. Randy menoleh cepat ke arah Mira. Wajahnya sempat berubah tegang, tapi ia tertawa untuk menutupinya. Mira ini selalu dramatis ya, katanya ringan, mencoba mengalihkan. Hahaha, ya dong, biar hidup rumah tangga majikanku makin berwarna, jawab Mira, penuh senyum yang menusuk. Nadia meneguk perlahan sampahnya di tangannya. Bibirnya tersenyum tipis, tapi hatinya berkecamuk. Mereka bermain api dan berani melakukannya di depan banyak orang. Di malam yang seharusnya menjadi miliknya. Toast itu, bagi Nadia bukan hanya ejekan, tapi sebuah pengakuan. Terselubung, licik, dan sangat tidak tahu malu. Ia memandangi mereka berdua. Menyimpan semua ekspresi, gerak mata, dan nada suara dalam memorinya. Ia sudah bersiap. Sebentar lagi kejutan akan tiba. Tapi kali ini, ia membiarkan mereka semakin tinggi, semakin percaya diri, semakin lepas dalam kebohongan. Karena ia tahu, jatuh dari tempat yang tinggi selalu lebih menyakitkan. Nadia menoleh pada Ayu yang berdiri tak jauh darinya. Mereka bertatapan. Ayu mengangguk kecil. Waktunya sudah dekat. Nikmati dulu pestanya, bisik Nadia dalam hati sambil tersenyum. Karena kalian tidak tahu, kalian sedang merayakan kehancuran kalian sendiri. Tepuk tangan masih terdengar menggema setelah toast dari Randy dan komentar menggoda dari Mira. Gelak tawa ringan masih mengambang di udara malam yang sejuk. Tapi Nadia berdiri diam, gelas di tangannya sudah kosong, dan pikirannya tidak lagi ada di pesta. Ia sudah cukup. Waktunya telah tiba. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju panggung kecil yang biasa dipakai untuk sambutan. Ayu segera berdiri di dekat layar besar, bersiap di balik alat proyektor sesuai rencana. Nadia mengambil mikrofon. Suaranya pelan saat memulai, tapi cukup tajam untuk menusuk seluruh keramaian. Maaf mengganggu sedikit. Sebagai tuan rumah malam ini, dan sebagai istri yang katanya luar biasa setia, rasanya aku juga ingin memberikan sesuatu. Tamu-tamu yang semula sibuk dengan obrolan dan makanan mulai diam satu persatu. Semua mata tertuju padanya. Perayaan ini sangat istimewa. Bukan hanya karena ulang tahun pernikahan kami yang ke-7, tapi juga karena aku akhirnya bisa melihat dengan jelas. Nadia menoleh sekilas ke arah Randy dan Mira. Keduanya mulai terlihat cemas. Mira meneguk ludah, Randy menyipitkan mata, mencoba membaca maksud Nadia. Nadia mengangkat tangannya sedikit. Ayu langsung bergerak. Layar besar menyala. Musik pesta berhenti. Ruangan menjadi hening, terlalu hening. Gambar pertama muncul. Randy dan Mira masuk ke sebuah hotel, berpegangan tangan, tertawa seperti pasangan kekasih yang tak sabar menghabiskan waktu bersama. Desahan kecil terdengar dari para tamu. Gambar kedua, Mira bersandar di bahu Randy di dalam mobil. Mobil yang sangat dikenal Nadia, itu mobil mereka. Gambar ketiga, sebuah ciuman. Bukan sekadar cium pipi, tapi ciuman penuh gairah, seperti yang hanya seharusnya dilakukan oleh dua orang yang sah sebagai pasangan. Lalu potongan chat. Proyektor menampilkan isi pesan-pesan mesra di layar raksasa. Huruf demi huruf terbaca jelas oleh semua yang hadir. Aku gak sabar peluk kamu malam ini. Dia gak curiga, sayang. Bodohnya, dia masih percaya aku lembur kerja. Kapan kita bisa berhenti pura-pura? Dan layar terakhir menampilkan satu pesan yang tak bisa dibantah. Mira,
Kamar 702. Sudah aku pesan. Kita pura-pura sebentar aja. Nanti juga dia nyerah. Ledakan bisik-bisik langsung mengguncang seluruh tamu. Beberapa berdiri dari kursi. Ibu Randy, yang sejak awal mencoba menenangkan suasana, kini berdiri dengan mata membelalak, wajahnya merah padam. Apa-apaan ini, Randy? Bentaknya. Randy bangkit dari kursinya, wajahnya panik. Nadia, ini apa maksudnya? Kamu sengaja mau mempermalukan aku di depan keluarga? Nadia tersenyum, tipis dan tenang, seperti seseorang yang akhirnya melepaskan beban bertahun-tahun. Aku tidak mempermalukan siapa-siapa, Ren. Aku hanya menunjukkan kebenaran. Bukankah kamu yang bilang aku terlalu cemburuan? Bahwa semua ini cuma delusi istri yang terlalu sensitif. Mira mulai menangis. Tangisan yang dibuat-buat, lengkap dengan suara tersendat dan air mata yang nyaris tak turun. Aku nggak tahu harus bilang apa. Mbak Nadia, ini bukan seperti yang Mbak pikirkan. Oh ya? Suara Nadia naik setingkat. Matanya menatap lurus. Kau pikir aku bodoh? Mira, sudah cukup aku diam. Sudah cukup aku disalahkan. Sudah cukup aku jadi istri yang pura-pura bahagia sementara kalian bermesraan di belakangku. Suasana menjadi semakin tegang. Beberapa tamu mulai menghindar, merasa tidak enak. Tapi sebagian besar tetap di tempatnya. Terpaku, tak percaya. Ibu tiri Nadia berdiri dengan wajah dingin. Tapi kali ini, nadanya tak lagi menyalahkan Nadia. Jadi ini yang kalian lakukan di belakangnya? Mira, kamu tinggal di rumah ini, kamu makan dari dapur ini, kamu pakai uang keluarga ini, dan kamu berani khianat seperti ini. Mira terisak, berusaha bicara, tapi Nadia mengangkat tangan, menghentikannya. Aku tidak butuh penyesalan palsu, Mira. Dan kamu, Randy. Nadia menoleh ke suaminya, mantan kebanggaannya. Selama kamu telah kehilangan sesuatu yang bahkan kamu sendiri tidak sadari betapa berharganya. Dengan tenang, ia meletakkan cincin pernikahannya di atas meja. Aku sudah selesai jadi istrimu. Hening. Tidak ada satupun yang berani bicara. Randy hanya bisa menatap cincin itu, membisu. Mira terduduk lemas di kursinya, menangis dengan tangan menutup wajah. Nadia berbalik, berjalan anggun di antara para tamu yang memberi jalan tanpa suara. Setiap langkahnya adalah akhir dari luka lama, dan awal dari lembaran baru. Malam itu, di pesta yang seharusnya menjadi selebrasi cinta, kebenaran menjadi tamu kehormatan. Dan Nadia, ia tidak lagi jadi korban. Ia adalah wanita yang berdiri tegak, bahkan setelah dihancurkan. Suasana di ruang villa itu begitu tegang, bahkan lebih sunyi dari yang bisa diharapkan. Semua mata tertuju pada Nadia yang berdiri dengan sikap tegak, seolah dunia ini tak mampu menggoyahkannya. Tangannya memegang cincin pernikahan yang baru saja diletakkan di atas meja, matanya tajam menatap Randy dan Mira. Keduanya, yang tadinya merasa berkuasa dalam kebohongan, sekarang seperti anak kecil yang terpojok, tidak bisa lagi mengelak dari kenyataan yang sudah terlanjur terungkap. Semua keluarga besar mulai bersikap canggung, sebagian besar terdiam, tidak tahu harus berpihak pada siapa. Ibu tiri Nadia menunduk. Wajahnya memerah, bukan hanya karena malu, tapi juga karena takut akan dampak dari peristiwa ini. Namun, yang paling keras reaksinya adalah paman Nadia. Paman yang biasa diam dan selalu menjaga jarak itu tiba-tiba berdiri, matanya berapi-api. Ia melangkah cepat ke arah Randy. Jadi benar apa yang dibilang Nadia? Benar kamu sudah hianati kepercayaan keluarga ini? Paman Nadia menghardik, suaranya menggelegar.
Kemudian ia menampar Randy dengan keras. Tangan paman itu terasa seperti petir yang menghantam wajah Randy. Semua orang terdiam, tak ada yang berani berkata. Randy memegangi pipinya yang memerah. Mira, yang tadi menangis pura-pura, kini tampak lebih lepas, bahkan ada sedikit senyum sinis di sudut bibirnya. Ia berdiri, mengusap air matanya yang sudah tidak ada, dan berkata dengan nada dingin, hampir seperti orang yang tidak merasa bersalah. Aku lebih pantas untuk Randy. Aku cinta dia. Kalimat itu mengguncang seisi ruangan. Seperti sebuah pengakuan yang sudah lama tertahan, tapi kini dikeluarkan tanpa penyesalan. Mira menatap Randy dengan tatapan penuh harapan, seolah menunggu balasan. Randy berdiri di sana, tubuhnya terbungkus kebisuan. Ia menunduk, tak mampu menatap Nadia yang berdiri di depannya dengan air mata yang sudah lama menunggu untuk jatuh. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa diam, tubuhnya lemas, seperti seseorang yang baru saja dihantam badai dan tak tahu harus berbuat apa. Jadi, kamu benar-benar memilih dia, Mira? Nadia bertanya dengan suara yang begitu tenang, hampir tidak terjamah emosi. Mira mengangguk penuh percaya diri, menatap Randy, lalu kembali ke Nadia. Ya, Randy lebih pantas dengan aku. Kamu tidak bisa memberinya apa yang aku bisa beri. Kamu terlalu tua untuknya, Nadia. Kata-kata itu menyakitkan, namun Nadia hanya tersenyum pahit. Ia sudah menyiapkan diri untuk kata-kata itu sejak lama. Selama ini, Mira selalu menatapnya dengan pandangan merendahkan, tapi kali ini, Nadia tidak terjatuh. Ia tahu lebih baik daripada siapapun, bahwa kebahagiaan bukan tentang siapa yang bisa memberimu apa, tapi siapa yang bisa melindungimu, meski tak selalu sempurna. Aku tahu, jawab Nadia pelan, tapi sangat tegas. Aku sudah tahu, Mira, tapi aku tidak akan menangis. Aku tidak akan meratap untuk seseorang yang bahkan tidak tahu harga dirinya sendiri. Suasana semakin panas. Beberapa tamu mulai berbicara pelan, mengomentari apa yang mereka saksikan. Paman Nadia masih berdiri, mata penuh kemarahan. Randy, kamu berani mempermainkan kepercayaan keluarga seperti ini? Suara paman Nadia kembali menggelegar. Kau ingat, semua ini bukan hanya tentang Nadia. Ini tentang kami semua. Tentang keluarga ini. Randy tak mampu lagi menahan rasa malu yang membakar dirinya. Ia ingin berbicara, menjelaskan, membela diri, tapi tak ada kata yang muncul. Mulutnya terkunci, seolah lidahnya mati. Semua mata memandangnya, dan ia merasa seperti orang yang paling hina di dunia. Lalu Nadia melangkah maju. Wajahnya dingin dan matanya tajam seperti pisau. Jangan berdiri diam, Randy. Aku ingin mendengar pengakuan darimu. Jujur. Dia menatap Randy dengan sorot mata yang penuh api. Kamu masih bisa membela diri, kalau kamu punya sedikit harga diri. Kalau tidak, aku akan selesaikan semua ini sekarang juga. Randy menggigit bibir bawahnya, merasa terpojok, dan akhirnya ia membuka mulut. Namun hanya suara yang sangat pelan keluar. Ya, aku salah. Ia terduduk lemas di kursi, menundukkan kepalanya. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku bingung, Nadia. Paman Nadia melangkah maju, tangannya terangkat tinggi. Ia ingin sekali menampar Randy lagi, tapi Nadia menghentikannya dengan sebuah gerakan tangan. Cukup, Paman. Biarkan dia menerima akibat dari pilihannya. Ini sudah cukup. Nadia menatap mereka berdua dengan tatapan yang penuh kebencian, tapi juga ada kelegaan. Sekarang semuanya terbuka, dan ia bisa melangkah bebas dari jeratan kebohongan itu.
Ia mengangkat wajahnya, menatap keluarganya yang berdiri di sana, beberapa masih terdiam, dan beberapa lainnya menatap Randy dengan rasa kecewa yang mendalam. Sekarang, kalian tahu siapa yang sebenarnya mengkhianati siapa. Kalian tahu siapa yang tak pantas disebut keluarga lagi. Nadia berkata dengan suara penuh ketegasan. Aku tidak butuh kalian untuk membela diriku. Aku sudah cukup kuat untuk menghadapinya sendiri. Dengan itu, Nadia berbalik dan melangkah pergi. Tidak ada kata-kata penyesalan, tidak ada air mata. Hanya langkah mantap yang mengarah keluar, menuju kebebasan yang sudah lama ia inginkan. Pesta yang seharusnya menjadi momen perayaan kini berubah menjadi medan perang. Setelah pengakuan yang memalukan, Mira masih duduk terdiam di kursinya, matanya merah karena tangisan yang tak henti-hentinya. Namun, tiba-tiba, suasana berubah lagi. Mira mengangkat wajahnya dengan ekspresi yang penuh keyakinan, seolah ingin membalikan keadaan sekali lagi, seperti terakhir kali ia berusaha menyudutkan Nadia. Aku hamil, Nadia, ujar Mira dengan suara yang sedikit bergetar, tetapi terdengar penuh keyakinan. Dan anak ini adalah anak Randy. Kalimat itu seolah meledakkan bom waktu yang selama ini terpendam. Seluruh keluarga terkejut. Tamu-tamu yang tadinya terdiam kini mulai berbisik, mengalihkan pandangan pada Nadia dan Randy yang masih berdiri di tengah ruangan. Mira menatap Nadia dengan tatapan penuh kemenangan, seolah ingin menghancurkan sisa-sisa kebahagiaan yang ada pada Nadia. Kamu tidak bisa menghalangi itu. Aku akan jadi ibu dari anaknya. Anak yang dia harapkan selama ini. Suasana semakin tegang. Semua mata kini tertuju pada Nadia, yang sepertinya lebih tenang daripada sebelumnya. Tertunduk sejenak, Nadia menarik napas dalam-dalam, menyusun kata-kata yang akan melawan tuduhan itu. Jadi, itu yang kamu andalkan, Mira? Nadia memulai dengan suara rendah dan tegas. Kamu kira dengan mengklaim kehamilan ini, kamu bisa merusak semuanya? Mira mencoba tersenyum dengan sikap penuh kebanggaan, meski air matanya masih menetes. Aku tahu ini akan mengejutkanmu, tapi inilah kenyataannya. Aku hamil, dan itu adalah bukti bahwa Randy memilih aku. Tidak ada yang bisa membantahnya sekarang. Namun, Nadia hanya memandangi Mira dengan tatapan yang penuh perhitungan. Tidak ada ketakutan dalam matanya. Hanya keyakinan yang membara. Mira. Nadia akhirnya berbicara, dengan suara yang lebih tajam. Kamu bisa berbohong, tapi aku tidak bodoh. Nadia menoleh ke Ayu, yang sejak awal sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ayu melangkah maju, membawa sebuah map yang terlihat berat. Semua mata tertuju pada Ayu yang kini berdiri di samping Nadia. Ini hasil dari dokter yang aku bawa, Mira. Ayu membuka map dan menampilkan sebuah hasil tes USG yang sangat jelas. Dan kamu tahu apa? Hasilnya tidak cocok sama sekali. Itu bukan USG dari rumah sakit yang sama dengan tempat kita melakukan tes, dan yang lebih parah, hasil ini palsu. Semua orang di ruangan terkejut, beberapa bahkan tersedak oleh minuman mereka. Mereka memandang Mira, yang wajahnya langsung berubah pucat, bibirnya terkatup rapat. Apa-apa maksudnya? Suara Mira bergetar, wajahnya memucat, tubuhnya tampak gemetar. Ini bukan mungkin. Ini benar-benar kebohongan. Mira, lanjut Ayu dengan tegas, menunjuk gambar USG yang tertera di layar. Dokter yang kami hubungi mengonfirmasi bahwa ini bukan hasil tes yang sah. Ini adalah gambar palsu yang kamu dapatkan dari tempat lain. Tamu-tamu mulai berbisik keras. Beberapa dari mereka terlihat kecewa, sebagian besar menatap Mira dengan cemoohan. Randy, yang sejak tadi hanya terdiam, akhirnya melangkah maju, wajahnya hancur.
Ia menatap Mira dengan tatapan kosong. Jadi, kamu mengkhianati aku lebih jauh lagi. Mira, ini semua kebohongan? Randy berkata dengan suara serak, gemetar. Kamu bahkan berpura-pura hamil untuk membuatku tetap terjebak denganmu. Mira tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia terisak, wajahnya penuh dengan rasa malu yang semakin membesar. Aku hanya ingin kami menjadi keluarga, Randy. Mira berkata, suaranya pecah. Aku hanya ingin ada tempat di hidupmu. Aku tak bisa hidup tanpa kamu. Namun, Randy menggelengkan kepala, wajahnya penuh penyesalan. Kamu benar-benar tidak paham, Mira, katanya perlahan. Aku sudah melakukan kesalahan besar denganmu, dan aku menyesalinya. Tapi ini lebih buruk. Kamu membuat semua ini lebih buruk. Ibu tiri Nadia, yang sejak awal membela Mira, berdiri dengan wajah yang merah padam. Apa yang kamu lakukan, Mira? Kalau ini memang kebohongan, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Mira hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Semua orang kini menatapnya dengan tatapan penuh kebencian dan rasa jijik. Ibu tiri Nadia, yang selama ini membela Mira, kini berdiri dengan gemetar. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Sementara itu, Nadia berdiri diam, tanpa ekspresi, tapi dalam hatinya, ia merasa lega. Semua kebohongan akhirnya terungkap. Ia tahu bahwa ia tidak pernah menginginkan kebohongan ini berlanjut lebih jauh lagi. Jadi, Mira, Nadia berkata dengan suara rendah namun penuh penekanan. Kamu memang lebih pantas dengan Randy, bukan karena cinta, tapi karena kamu tahu cara merusak orang lain. Nadia menatap Randy dengan tatapan penuh kemenangan. Aku akan melanjutkan hidupku, tanpa perlu lagi berurusan dengan kebohongan seperti ini. Dan kamu akan menghadapi konsekuensi dari semua yang kamu lakukan. Suasana di ruangan itu masih terasa tegang setelah semua kebohongan terbongkar. Semua orang seperti menunggu ledakan berikutnya. Sebuah kebenaran yang lebih besar, lebih mengerikan, yang akan menghancurkan segala sesuatu yang tersisa. Nadia berdiri dengan wajah tenang, meskipun di dalam hatinya ada kegembiraan yang membara, bahwa akhirnya semuanya akan selesai. Tapi tak ada yang mengira bahwa malam itu masih menyimpan kejutan besar lainnya. Kejutan yang bahkan Randy sendiri tak pernah bayangkan akan terungkap. Ada yang lebih besar dari kebohongan tentang kehamilan itu. Randy, Nadia berkata, suaranya pelan, namun penuh dengan ketegasan. Dan aku sudah tahu. Aku tahu bahwa kamu dan Mira, kamu sudah menikah. Randy menatap Nadia dengan ekspresi terkejut, seolah-olah dunia di sekitarnya tiba-tiba runtuh. Ia terisak, seperti baru disiram air dingin. Wajahnya berubah pucat. Apa maksudmu, Nadia? Randy bertanya dengan suara parau, mencoba menutupi rasa takut yang mulai merayapi dirinya. Aku sudah tahu, Randy. Aku sudah tahu tentang pernikahan kalian yang kamu sembunyikan dari semua orang. Kamu menikahinya diam-diam di luar negeri tanpa menceraikan aku. Nadia melanjutkan, langkah demi langkah menghancurkan semua pertahanan Randy. Kamu pikir aku tidak akan tahu? Aku sudah mempersiapkan semuanya. Randy berusaha menanggapi dengan cemas. Nadia, itu bukan pernikahan yang sah. Kami hanya melakukan itu di luar negeri, karena kami merasa terdesak. Jangan coba bohong lagi, Randy. Nadia memotongnya tajam. Itu bukan pernikahan yang tidak sah. Itu adalah pernikahan yang sah di luar negeri, dengan segala dokumen yang sah. Tapi kamu melupakan satu hal. Ia melangkah maju, matanya penuh api, dan membuka map yang dipegangnya.
Di dalam map itu ada dokumen yang sangat jelas. Salinan pernikahan Randy dan Mira yang terjadi di luar negeri, di sebuah negara yang tidak hanya mengakui pernikahan itu, tetapi juga memberi hak sah yang penuh. Pernikahan kalian batal demi hukum di negara ini. Kamu tidak bisa memiliki dua istri, Randy. Itu adalah bigami, Nadia berkata dengan suara yang semakin dalam, penuh tekanan. Kamu bisa dituntut. Aku sudah menyiapkan pengacara. Aku sudah melakukan penyelidikan tentang itu. Suasana di ruangan semakin tegang. Paman Nadia, yang sejak tadi mendengarkan tanpa berkata-kata, akhirnya berdiri dengan wajah marah. Ini lebih parah daripada yang aku bayangkan. Kamu benar-benar menikahi wanita lain tanpa bercerai dari istrimu. Ibu tiri Randy, yang sebelumnya mendukung Mira, kini terdiam. Wajahnya pucat, matanya mulai berkaca-kaca. Apa yang kamu lakukan, Randy? Suaranya bergetar. Ini lebih buruk dari yang aku kira, kamu benar-benar mengkhianati semuanya. Randy terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia menunduk, mulutnya kering, tak ada kata yang keluar. Ia merasa seperti dunia di sekitarnya runtuh, dan semua orang yang ia cintai kini membencinya. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Nadia menatapnya dengan penuh ketenangan. Aku tidak ingin lagi mendengar alasan apapun darimu, Randy. Kamu sudah menghancurkan hidupku dengan kebohonganmu. Aku sudah cukup sabar, tapi ini lebih dari yang bisa kuterima. Ia berbalik menuju Ayu, yang sudah menyiapkan semua dokumen dan bukti yang diperlukan. Ayu, pastikan semua dokumen ini sampai ke pengacara. Kami akan mulai prosesnya segera. Ayu mengangguk. Kemudian mengangkat ponselnya dan mulai mengetik pesan kepada pengacara yang sudah siap membantu. Tentu, Nadia. Semuanya sudah siap. Mira yang sebelumnya masih duduk terisak, kini mulai berdiri dengan wajah terkejut. Tunggu, Nadia. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu tidak bisa begitu saja menghancurkan hidup kami. Mira mencoba berbicara, tetapi suaranya penuh dengan kepanikan. Ini bukan salah kami. Kami hanya ingin bersama. Mira, berhenti. Nadia berkata dengan suara yang penuh kekuatan. Kamu sudah cukup membuat semuanya lebih buruk. Kamu dan Randy berpikir bisa menjalani hidup dengan kebohongan tanpa ada konsekuensinya? Kini, kita akan melihat siapa yang sebenarnya bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Ibu tiri Randy tampak terguncang, matanya berair. Randy, kamu benar-benar membuat kami malu. Kamu pikir kamu bisa sembunyikan semuanya? Ini bukan hanya tentang kamu dan Nadia. Ini tentang keluarga, tentang kehormatan. Tamu-tamu yang ada di dalam ruangan mulai berbicara satu sama lain, beberapa merasa tak percaya, sementara lainnya menatap Randy dengan tatapan yang sangat kecewa. Randy, yang tak bisa lagi berdalih, akhirnya menundukkan kepala. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah merusak semuanya. Benar, kamu merusaknya. Nadia menatap Randy dengan penuh kebencian yang perlahan berubah menjadi kebebasan. Tapi tidak lagi. Aku sudah mempersiapkan diriku untuk ini. Dengan tegas, Nadia melangkah keluar dari ruangan itu. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Hanya keyakinan bahwa hidupnya kini bisa dimulai kembali tanpa Randy dan kebohongannya. Ini akhir dari semua kebohongan. Pikirnya dalam hati, saat ia berjalan keluar menuju masa depan yang lebih cerah tanpa bayang-bayang pria yang pernah dianggapnya sebagai suami. Setelah semuanya terbongkar, Randy merasa hidupnya hancur berkeping-keping. Hubungannya dengan Mira yang penuh dengan kebohongan kini terkuak, dan keluarga besarnya mulai menanggapi kejahatan yang telah ia lakukan dengan pandangan penuh kebencian.
Namun, ada satu hal yang tak pernah ia duga. Sebuah pengkhianatan yang datang dari tempat yang bahkan lebih dekat daripada yang ia bayangkan. Semuanya bermula pada pagi yang biasa. Randy baru saja duduk di ruang kerjanya yang mewah, memandangi layar komputer dengan wajah kosong. Ia merasakan kesepian yang mendalam, dan kini, untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa segala sesuatu yang ia miliki, bahkan jabatan yang ia dapatkan, mungkin tak lagi berarti. Di luar sana, dunia luar sudah mulai mencapnya sebagai orang yang tak bisa dipercaya. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari seseorang yang tak pernah ia duga akan menghubunginya. Randy, ayah Nadia ingin berbicara denganmu. Dia ingin bertemu di kantor. Pesan itu datang dari asisten pribadi ayah Nadia. Randy tak bisa menahan rasa gugup yang tiba-tiba menyergapnya. Ia tahu siapa yang mengirim pesan itu, dan ia tahu apa artinya. Perusahaan tempatnya bekerja, tempat ia mencapai posisi puncak sebagai direktur, ternyata milik ayah Nadia, pria yang sudah lama menjadi sosok yang selalu ia anggap sebagai musuh. Namun kini ia sadar bahwa selama ini ia hidup dalam bayang-bayang kekuasaan yang jauh lebih besar. Dengan perasaan cemas, Randy menyiapkan diri untuk pertemuan itu. Ia berpikir bahwa mungkin ini hanya sebuah pertemuan biasa, mungkin sebuah peringatan. Tapi dia salah. Saat Randy tiba di kantor ayah Nadia, suasana sudah terasa tegang. Hati Randy berdebar hebat. Di ruang rapat yang luas itu, sang ayah sudah menunggu dengan ekspresi serius. Randy, suara ayah Nadia terdengar berat, penuh tekanan. Aku tahu tentang semua yang terjadi. Randy menatapnya, tubuhnya terasa kaku. Ia ingin berbicara, tetapi kata-kata yang tepat seakan tersangkut di tenggorokannya. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Tapi aku berharap kamu bisa memberi penjelasan tentang semua ini, lanjut ayah Nadia. Apa yang sudah kamu lakukan kepada anakku, kepada keluargaku, sangat memalukan. Kamu menghancurkan hidup Nadia, dan lebih dari itu, kamu memalukan dirimu sendiri. Randy tak bisa menahan diri. Aku minta maaf. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar, tetapi tolong beri aku kesempatan. Aku bisa memperbaikinya. Namun, ayah Nadia hanya memandangnya dengan tatapan dingin. Kesempatan? Kamu pikir aku bisa memberimu kesempatan setelah apa yang kamu lakukan? Setelah kamu menikahi Mira tanpa sepengetahuan Nadia, setelah semua kebohongan yang kamu sembunyikan, ayah Nadia menatapnya tajam. Aku bukan hanya marah, Randy. Aku kecewa. Randy merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia mulai menyadari bahwa nasibnya kini benar-benar di ujung tanduk. Aku sudah memutuskan. Ayah Nadia berkata dengan suara yang lebih keras, penuh dengan ketegasan. Aku memecatmu. Kamu tak lagi bekerja di perusahaan ini. Aksesmu ke semua aset perusahaan kami telah kami blokir. Semua hakmu sebagai direktur dicabut. Kamu tidak ada lagi di sini. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Randy terdiam, tak tahu harus berkata apa. Tubuhnya tiba-tiba terasa sangat lelah, dan perasaan cemas itu berubah menjadi ketakutan yang sangat nyata. Ia tak bisa membayangkan bahwa semuanya akan berubah secepat ini. Ia yang dulu sangat dihormati di dunia bisnis, kini hanya menjadi orang yang terbuang. Aku tidak bisa membiarkan seseorang seperti kamu yang tidak bisa menjaga kehormatan keluargaku berada di perusahaan kami, lanjut ayah Nadia dengan dingin. Kamu mungkin berpikir bahwa dengan jabatanmu, kamu akan aman, tetapi sekarang kamu jatuh. Dan aku tidak akan mengulurkan tangan untukmu. Randy hanya bisa menundukkan kepala, merasakan beban yang luar biasa. Ia merasa seperti seluruh dunia sedang menertawakannya. Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia banggakan, kini hancur dalam sekejap.
Ia tahu bahwa semua kebohongan dan pengkhianatan yang telah ia lakukan kepada Nadia dan keluarganya kini berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan hidupnya. Jadi, ini sudah selesai, Randy, kata ayah Nadia dengan nada yang sangat tegas, seperti memukul palu di meja. Kamu tidak hanya kehilangan istrimu, kamu juga kehilangan segalanya. Aku ingin kamu pergi dari sini. Mulai sekarang, kamu tidak ada lagi di dunia ini. Randy terdiam, tak mampu mengucapkan kata-kata lain. Ia tahu bahwa kehidupannya, yang dulu penuh dengan kemewahan dan kesuksesan, kini telah hancur berkeping-keping. Tanpa kata, ia berjalan keluar dari ruangan itu, langkahnya terasa berat. Seperti hidupnya yang telah runtuh, ia berjalan menjauh dari masa depan yang kelam. Setibanya di luar kantor, Randy merasakan dunia seakan memudar. Tanpa pekerjaan, tanpa keluarga, tanpa harga diri, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan semuanya. Tak ada lagi tempat untuknya di dunia ini. Kini, yang tersisa hanyalah pria yang jatuh miskin dalam segala hal, bukan hanya materi, tetapi juga kehormatan dan kasih sayang. Mira duduk terdiam di ruang tamu rumah besar itu, matanya merah dan air mata tak bisa dihentikan. Suasana di rumah itu sudah berubah drastis sejak skandal besar itu terungkap. Ia yang dulu merasa aman, merasa dihormati, kini seolah-olah menjadi sosok yang tak diinginkan. Semua mata yang pernah memujinya kini penuh kebencian. Ibu tiri yang dulu mati-matian membela Mira, kini duduk terkulai lemas di sofa, wajahnya sangat pucat. Pandangannya kosong, seolah-olah tak bisa menerima kenyataan bahwa putri yang ia bela mati-matian ternyata hanyalah seorang pengkhianat. Apa yang sudah kamu lakukan, Mira? Ibu tiri akhirnya membuka suara, suaranya penuh dengan kekecewaan. Kamu pikir ini semua akan berakhir dengan baik? Apa yang terjadi pada kita semua? Kamu menghancurkan keluarga ini. Mira menundukkan wajahnya, mencoba menahan air mata yang sudah tidak bisa ia bendung. Aku hanya mencintainya, Bu. Aku hanya ingin dia menjadi milikku. Suaranya terputus-putus, penuh penyesalan, tetapi itu tak mengubah apapun. Kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa semuanya harus berakhir seperti ini? Namun, ibu tiri tak bisa lagi menahan amarahnya. Kamu pikir itu alasan untuk menghancurkan hidup Nadia? Kamu pikir kamu bisa merebut suaminya dan pergi begitu saja tanpa konsekuensi? Kamu sangat egois, Mira. Ini bukan tentang cinta, ini tentang menghancurkan keluarga. Di luar sana, suara bisikan keluarga besar mulai terdengar. Ada yang mengutuk Mira, ada yang membicarakan perbuatannya dengan nada penuh kebencian. Semuanya merasa tertipu, merasa dibohongi oleh wanita yang dulu dianggap sebagai bagian dari keluarga. Dan yang lebih parah lagi, skandal besar ini tak hanya menyebar di keluarga, tetapi juga ke seluruh dunia maya. Berita tentang pengkhianatan ini viral, mempermalukan nama baik keluarga mereka. Ibu tiri berdiri dengan tubuh yang gemetar. Kamu sudah membawa aib ke keluarga ini, Mira, katanya, suaranya sekarang lebih keras dan penuh dengan penyesalan. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Kamu harus pergi. Mira terpaku, kata-kata itu seolah menembus jantungnya. Ia merasa dunia runtuh. Ia yang pernah merasa begitu dihormati, yang pernah menikmati kenyamanan hidup sebagai bagian dari keluarga ini, kini diusir dengan cara yang sangat kejam. Tak ada yang membelanya, tak ada yang mencoba memahami posisinya. Apa kamu tidak mendengarku? Kamu tidak punya tempat di sini lagi. Ibu tiri melanjutkan, suaranya semakin keras. Kamu akan pergi sekarang juga. Aku tidak peduli kemana, tetapi kamu tidak akan tinggal di sini lagi. Mira mencoba untuk berbicara,
tapi mulutnya terasa kering. Tapi, Bu, aku tidak punya tempat lain. Aku tidak bisa pergi. Ia merasa panik, merasa hilang arah. Namun, suara Ibu Tiri semakin tegas. Tidak ada tempat untukmu di sini. Tidak ada yang mau membelamu. Keluarga ini tidak akan pernah sama lagi. Sementara itu, beberapa anggota keluarga yang berada di dekat pintu mengangguk setuju. Beberapa menatap Mira dengan pandangan penuh kecemasan dan ketidakpercayaan. Mereka merasa malu dan tertipu oleh semua kebohongan yang telah ia sebarkan. Mira, kamu sudah terlalu jauh. Kami tidak akan membiarkanmu merusak lebih banyak lagi. Paman Nadia, yang sebelumnya marah pada Randy, kini menatap Mira dengan tatapan dingin. Kamu harus pergi. Segera. Mira menatap ke sekeliling, mencoba mencari jalan keluar dari kenyataan ini, namun tak ada yang peduli. Semua orang yang pernah ia anggap teman atau keluarga kini menjauh. Teman-temannya yang dulu selalu berada di sisinya pun mulai menghindarinya. Skandal ini terlalu besar, terlalu memalukan, dan mereka semua tidak ingin terlibat lebih lanjut. Mira tahu bahwa ia kini sendirian. Tolong jangan buat aku pergi, Mira memohon, suaranya memelas. Namun, Ibu Tiri sudah tidak peduli. Ia hanya menggelengkan kepala dengan penuh kebencian. Kamu tidak pantas berada di sini lagi. Dengan air mata yang terus mengalir, Mira akhirnya berdiri. Ia tahu bahwa tidak ada lagi tempat untuknya. Tidak ada yang akan peduli, tidak ada yang akan membelanya. Semua impian yang ia miliki, semua harapan yang ia bangun, kini hancur begitu saja. Ia berjalan keluar dari rumah itu, perlahan, dengan kepala tertunduk, tanpa ada tempat untuk kembali. Di luar sana, dunia tampak menghakimi. Orang-orang yang dulu mungkin mendukungnya kini mengecapnya sebagai wanita pengkhianat. Skandal ini telah merusak segalanya. Mira, yang dulu tampak penuh percaya diri, kini hanyalah seorang wanita yang berjalan sendirian di dunia yang menghakiminya. Tak ada lagi pelarian, tak ada lagi yang bisa ia andalkan. Dan meskipun hatinya hancur, dia tahu bahwa hidupnya sudah berubah selamanya. Beberapa bulan berlalu sejak hari itu, hari yang mengubah segalanya. Nadia, yang dulu dipenuhi dengan rasa sakit dan amarah, kini berdiri dengan tegar, lebih kuat dari sebelumnya. Wajahnya yang dulu muram kini terlihat lebih cerah, seolah beban yang menghimpit selama ini telah terangkat. Hari-hari yang penuh air mata dan penyesalan kini mulai digantikan dengan kebahagiaan yang baru. Nadia telah menemukan kedamaian dalam dirinya, dan itu semua dimulai ketika ia memutuskan untuk mengambil kendali atas hidupnya. Ia membuka usaha kecil yang ia rencanakan sejak lama, sebuah galeri seni yang menampilkan karya-karya lokal. Mengingat minatnya yang besar terhadap seni dan kreativitas, Nadia merasa ini adalah langkah yang tepat. Dengan tekad yang kuat, ia berjuang membangun bisnis ini, perlahan-lahan melihatnya berkembang. Kamu terlihat lebih cerah, Nadia, ucap Ayu, sahabatnya yang selalu setia menemani. Aku senang melihatmu begitu bahagia. Nadia tersenyum kecil, senyum yang jarang terlihat sebelumnya, namun kini terasa lebih tulus. Aku merasa hidupku kembali. Aku tahu mungkin tidak akan pernah sama lagi, tapi aku mulai belajar untuk melepaskan. Aku punya kesempatan untuk mulai lagi, Ayu. Ayu melihat Nadia dengan penuh kekaguman. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu sudah melewati yang terburuk, dan sekarang kamu mulai bangkit. Namun, kebahagiaan Nadia tidak hanya datang dari kesuksesan bisnisnya. Ada seseorang yang kini hadir di hidupnya. Seorang pria yang, tanpa diduga, berhasil membawa warna baru dalam hidupnya. Seorang duda tampan bernama Aryo, yang selama ini banyak membantu Nadia secara profesional dalam urusan galeri seni.
Aryo adalah seorang pengusaha sukses. Namun ia tidak pernah memandang Nadia sebagai seseorang yang perlu diselamatkan atau dipandang sebelah mata. Ia selalu mengagumi kekuatan Nadia, dan betapa ia tetap berdiri tegak meskipun dihantam oleh pengkhianatan. Aryo tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga emosional. Ia sering menemani Nadia saat-saat sulit, memberi semangat tanpa menghakimi, dan lebih penting lagi, ia melihat Nadia bukan sebagai korban, tetapi sebagai sosok yang kuat dan menginspirasi. Suatu sore, saat mereka berbincang di kafe favorit mereka setelah hari yang panjang di galeri, Aryo tersenyum hangat kepada Nadia. "Aku senang kamu kembali seperti ini, Nadia. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang sejati." Nadia menatapnya dengan lembut, hatinya terasa hangat. "Aku juga tidak pernah tahu bahwa aku bisa merasa seutuh ini lagi, merasa dihargai, merasa penting." Aryo mengangguk, matanya berbinar. "Kamu pantas mendapatkan lebih dari itu. Aku tidak hanya menghargaimu karena apa yang telah kamu capai, tapi juga karena siapa dirimu. Kamu luar biasa, Nadia." Nadia merasa ada perasaan yang lebih dari sekadar persahabatan mulai tumbuh. Ia tidak ingin terburu-buru, tetapi ia tidak bisa menutupi kenyataan bahwa ia merasa bahagia di dekat Aryo. Rasa nyaman yang ia rasakan adalah sesuatu yang baru baginya, setelah lama diselimuti rasa sakit dan pengkhianatan. Setiap kali Aryo berada di dekatnya, ia merasa terlindungi dan dihargai, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dalam pernikahannya yang dulu. Satu malam, setelah mereka menghabiskan waktu bersama untuk merayakan keberhasilan galeri seni Nadia yang baru saja mengadakan pameran, Aryo menatap Nadia dengan serius. "Aku tahu kamu belum sepenuhnya siap untuk membuka hatimu lagi, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada untukmu, Nadia. Aku tidak akan memaksamu, tapi aku ingin menemanimu. Kamu tidak sendirian." Nadia terdiam sejenak, perasaannya campur aduk. Ia merasakan rasa takut, namun di sisi lain, hatinya mulai menerima kehangatan yang ditawarkan Aryo. Ia tak pernah mengira bahwa dirinya akan bisa membuka hati lagi setelah semuanya berakhir dengan Randy. Namun Aryo menunjukkan padanya bahwa ada orang yang benar-benar peduli dan siap mendampinginya tanpa syarat. "Aku tahu," jawab Nadia pelan, suaranya bergetar. "Aku mungkin butuh waktu, tapi aku ingin memberi kesempatan untuk hal-hal yang baru. Aku ingin melihat ke depan, Aryo. Mungkin aku sudah terluka, tapi aku tahu aku bisa sembuh. Aku akan melangkah maju." Aryo tersenyum, wajahnya penuh harapan. "Aku akan selalu ada di sini, Nadia, apapun yang terjadi." Hari-hari berlalu dengan kedamaian yang mulai Nadia rasakan. Ia merasa lebih kuat, lebih bebas. Ia tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu, dan ia tahu bahwa ia pantas mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik, termasuk sebuah cinta yang tulus dan penuh pengertian. Kini, bisnisnya berkembang pesat, dan Aryo mulai menjadi bagian dari hidupnya, bukan hanya sebagai seorang teman, tetapi sebagai seseorang yang bisa menjadi lebih dari itu. Nadia merasa lega, seolah-olah akhirnya ia menemukan kembali dirinya yang sejati. Ia merasa diberdayakan oleh pilihan yang ia buat, untuk melepaskan masa lalu, untuk memaafkan dirinya sendiri, dan untuk membuka hati bagi kebahagiaan yang baru. Waktu berlalu, dan karma akhirnya datang dengan cara yang tak terduga. Mira yang dulu selalu hidup dalam kenyamanan, yang selalu dikelilingi kemewahan dan perhatian, kini menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Dunia yang dulu menyambutnya dengan tangan terbuka kini menutup rapat-rapat, dan ia merasakan kesepian yang begitu dalam, sebuah rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mira terbangun di sebuah kamar sempit yang bau dan pengap, jauh dari kehidupan mewah yang dulu ia nikmati. Tempat yang dulu penuh dengan kemewahan dan kenyamanan kini berubah menjadi kontrakan kumuh yang hanya cukup untuk tidur dan berteduh.
Pemandangan di luar jendela hanya tampak tembok kusam dan gang sempit yang tak pernah melihat matahari sepenuhnya. Mira menatap cermin di dinding kamar itu. Wajahnya lelah, jauh berbeda dari wanita yang dulu selalu tampil anggun dan penuh dengan pesona. Kini, garis-garis kelelahan mulai terlihat di wajahnya, dan matanya yang dulu penuh kilau kini tampak kosong. Rambutnya yang panjang dan terawat kini tampak kusut dan tak terurus. Dulu, orang-orang akan memujinya, tetapi kini tidak ada yang peduli. Pekerjaan yang ia dapatkan tidak lebih baik. Sebagai seorang SPG di sebuah pusat perbelanjaan, Mira harus berhadapan dengan pelanggan yang acuh tak acuh dan melihat rekan-rekannya yang masih muda dan bersemangat. Tak ada yang ingin berbicara dengannya, tak ada yang mau melihatnya. Mereka hanya melihatnya sebagai wanita yang pernah terjerat dalam skandal besar, dan bagi mereka, itu sudah cukup untuk menjauhkan diri. Suatu sore, Mira sedang berdiri di depan gerai pakaian, memaksakan senyum ke pelanggan yang lewat. Ia merasa lelah, sangat lelah. Tubuhnya terasa berat, dan pikirannya dipenuhi dengan kenangan tentang masa lalu yang kini tampak begitu jauh. Ia sering teringat pada Randy, suaminya yang dulu tampak begitu sempurna, pria yang ia pikir akan selalu berada di sisinya. Namun, Randy kini sudah tidak ada di sana. Setelah skandal itu terungkap, Randy jatuh dalam depresi yang mendalam. Ia kehilangan segalanya, termasuk keluarganya, karirnya, dan harga dirinya. Randy kini tinggal di kontrakan kumuh yang bahkan lebih buruk dari milik Mira. Ia jarang keluar, hidup dalam kesendirian yang penuh penyesalan. Setiap hari ia terbangun dengan rasa sakit dan kekosongan yang tak bisa ia hilangkan. Ia merasa hancur, menyadari bahwa segala yang ia lakukan, baik dengan Mira maupun terhadap Nadia, telah mengubah hidupnya selamanya. Ketika ia menatap cermin, wajahnya pun memantulkan sosok yang berbeda. Seorang pria yang dulu bangga dan percaya diri kini, tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Mira sering mencoba menghubunginya, tetapi Randy sudah tidak peduli lagi. Ia tak ingin berbicara, tak ingin mengingat masa lalu yang begitu menyakitkan. "Aku tidak bisa lagi, Mira," katanya suatu malam, suaranya terputus-putus. "Aku sudah kehilangan segalanya. Tidak ada yang tersisa." Mira merasa hampa. Ia tahu bahwa ia juga telah kehilangan segalanya. Sebelumnya, keluarga besar mereka sangat membanggakan hubungan mereka. Namun, kini, mereka semua menjauh. Keluarga Mira tidak lagi mau berhubungan dengannya. Orang tuanya yang dulu selalu mendukung dan memanjakannya kini merasa malu atas perbuatannya. Mereka merasa tertipu dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak mereka telah merusak reputasi keluarga. Ketika Mira mencoba meminta bantuan, ibunya hanya menatapnya dengan dingin. "Kamu sudah membuat pilihanmu, Mira," kata ibunya, suaranya penuh penyesalan. "Kami tidak bisa membantu seseorang yang sudah menghancurkan hidupnya sendiri." Mira merasa seperti dunia ini menolaknya, seperti ia tidak memiliki tempat dimanapun. Teman-temannya yang dulu selalu berada di sekelilingnya kini menghindar. Berita tentang skandal besar itu telah tersebar ke seluruh penjuru kota, dan Mira tak lagi menjadi sosok yang dihormati. Bahkan mereka yang dulu mencintainya kini berbalik membencinya. Ia yang dulu manja dan hidup dengan segala fasilitas, kini harus berjuang untuk bertahan hidup. Suatu malam, setelah selesai bekerja sebagai SPG, Mira berjalan pulang dengan langkah berat. Ia merasa kesepian, tak ada yang menunggunya di rumah. Ketika ia melewati kafe tempatnya dulu sering berkumpul dengan teman-temannya, ia berhenti sejenak. Semua kenangan itu datang kembali, tetapi kini tampak seperti ilusi yang tak bisa dijangkau. Semua yang pernah ia anggap penting kini hanyalah bayangan. "Aku benar-benar sendiri," Mira bergumam pelan pada dirinya sendiri,
merasa tercekik oleh kenyataan. Pada saat yang sama, Randy duduk di kontrakannya, memandangi secangkir kopi yang telah lama dingin. Ia tak tahu harus kemana lagi. Ia merasa hilang, tak punya tujuan lagi. Mungkin aku pantas mendapatkannya, pikirnya dengan kepedihan yang dalam. Mungkin ini adalah karma untuk semua yang telah kulakukan. Karma telah datang untuk mereka berdua. Mereka yang dulu menabur kebohongan dan pengkhianatan kini harus merasakan pahitnya hidup tanpa kebahagiaan. Tidak ada yang peduli lagi, tidak ada lagi yang akan membela mereka. Mereka berdua, Mira dan Randy, berjalan di jalan yang sama, jalan yang penuh penyesalan dan kesendirian, tanpa bisa kembali lagi ke masa lalu yang telah hancur. Malam itu, suasana pesta ulang tahun pernikahan sahabatnya, Ayu, begitu meriah. Lampu-lampu berkilauan, tawa riuh keluarga dan teman-teman memenuhi ruang. Nadia yang dulu terlihat rapuh dan terluka kini, hadir dengan penampilan yang anggun dan penuh percaya diri. Ia mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan, rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai indah, dan senyum di wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tulus. Di sisinya, Aryo, kekasih baru yang dengan sabar mendampingi dan mendukungnya sejak kebangkitannya, berdiri, penuh perhatian. Keberadaan Aryo bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai sahabat yang tulus, yang telah membantu Nadia meraih kembali hidupnya. Akhirnya kamu dapat yang pantas, Nat, kata tante sepupu Nadia dengan mata berbinar, memeluknya erat. Aku bangga padamu. Kamu sudah jauh lebih baik sekarang. Terima kasih, Tante, jawab Nadia dengan senyum yang lebih lebar, matanya bersinar penuh rasa syukur. Aku merasa hidupku akhirnya kembali. Di sekitar mereka, keluarga besar tampak kagum dengan perubahan Nadia. Mereka tidak hanya melihatnya sebagai seorang wanita yang telah mengatasi luka hati, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan keteguhan. Berbeda dengan dulu, di mana mereka hanya bisa menyaksikan Nadia sebagai wanita yang terluka dan tak berdaya, kini mereka mengagumi kebesaran hatinya, kebijaksanaannya, dan keteguhannya dalam menghadapi segala cobaan. Namun, di sudut ruangan yang agak gelap, ada dua sosok yang tidak bisa berbaur dengan kebahagiaan yang ada. Mereka hanya berdiri, terdiam dalam kesendirian, mengamati dari kejauhan. Mira dan Randy, yang dulu begitu percaya diri dengan rencana mereka untuk menghancurkan hidup Nadia, kini hanya bisa menyaksikan dari balik bayang-bayang. Mereka tampak lusuh, jauh berbeda dari masa-masa mereka yang dulu penuh kemewahan. Mira mengenakan pakaian yang sudah usang, wajahnya terlihat kusam dan lelah, sementara Randy, yang kini kurus dan tidak terawat, hanya berdiri diam, menatap ke arah Nadia dengan tatapan penuh penyesalan yang mendalam. Mereka tidak diundang. Tidak ada tempat bagi mereka di sini. Pintu yang dulu terbuka lebar kini tertutup rapat. Bahkan keluarga besar mereka tidak lagi ingin mengenal mereka, apalagi menerima mereka. Keadaan mereka begitu jauh berbanding terbalik dengan kehidupan Nadia yang kini bersinar dengan kebahagiaan baru. Mira berbisik pelan, "Dulu aku selalu yakin kita bisa memiliki semuanya, Randy." Suaranya terdengar hampa, hampir seperti sebuah pengakuan yang terlambat. Tapi lihatlah sekarang, kita malah kehilangan segalanya. Randy hanya mengangguk perlahan, suaranya hampir tidak terdengar. Aku tahu kita salah, Mira. Semua yang kita lakukan, menghancurkan hidup kita sendiri. Mira menatap Nadia dari kejauhan, melihat bagaimana wanita yang dulu mereka anggap lemah dan mudah dijatuhkan kini berdiri dengan penuh kebahagiaan. Nadia yang dulu tak berdaya kini terlihat begitu kuat dan bahagia, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya, termasuk Aryo, yang memandangnya dengan penuh kasih sayang. Dia lebih kuat dari yang kita kira, ujar Randy dengan suara parau, sorot matanya tak bisa lagi menutupi penyesalannya. Aku
Aku terlalu bodoh, Mira. Mira terdiam, matanya berkaca-kaca, tetapi ia tahu, tak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Semua sudah terlambat. Randy yang dulu tampak seperti sosok yang tak terkalahkan kini terpuruk dalam kehampaan. Sementara Mira, yang selalu hidup dengan rasa nyaman, kini harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Mereka berdua, yang pernah begitu percaya diri menghancurkan hidup Nadia, kini hanya bisa mengingat kesalahan mereka, kesalahan yang telah menghancurkan hidup mereka sendiri. Di tengah keriuhan pesta, Nadia menatap ke arah mereka sejenak, meski tak ada yang berkata-kata. Ia hanya tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Ini bukan tentang kemenangan atau balas dendam. Ini adalah tentang kebahagiaan yang telah ia temukan setelah semua cobaan. Kehidupan yang dulu dipenuhi oleh kepahitan kini dipenuhi dengan rasa syukur, cinta, dan kesempatan baru. Nadia tahu, ia telah melalui banyak hal untuk sampai ke titik ini, dan ia tidak akan lagi membiarkan masa lalunya menghalangi kebahagiaannya. Dengan pelukan hangat Aryo di sampingnya, Nadia merasa bahwa segala penderitaan itu kini telah terbayar. Ia tidak hanya bertahan, tetapi juga bangkit menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ia mendapatkan kebahagiaan yang pantas, dan lebih dari itu, ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari membalas dendam, tetapi dari memaafkan dan menerima diri sendiri. Mira dan Randy, mereka hanya bisa menyaksikan dari jauh, terjebak dalam karma yang telah mereka ciptakan sendiri. Cerita ini adalah perjalanan panjang seorang wanita, bernama Nadia, yang harus menghadapi pengkhianatan, rasa sakit, dan penderitaan yang datang dari orang-orang yang sangat ia percayai, suami dan sahabatnya. Namun, melalui setiap konflik dan tantangan yang datang, Nadia menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Dari ketidakpastian dan kesedihan mendalam, ia bertransformasi menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri. Dalam perjalanannya, Nadia menemukan kebahagiaan sejati bukan dari balas dendam, tetapi dari kebebasan yang ia raih setelah melepaskan beban masa lalu. Konflik demi konflik yang hadir dalam hidupnya membentuk Nadia menjadi sosok yang lebih tegar. Dari kebohongan tentang perayaan ulang tahun yang mengungkapkan pengkhianatan hingga bukti tak terbantahkan yang mengungkapkan bahwa kepercayaan yang diberikan selama ini dihancurkan, Nadia tidak hanya menemukan kekuatan dalam dirinya, tetapi juga mempelajari bahwa keberanian sejati adalah kemampuan untuk memaafkan diri sendiri dan melangkah maju. Di sisi lain, Mira dan Randy, yang dulu dengan sombong berusaha meruntuhkan hidup Nadia, akhirnya mendapatkan pelajaran yang keras dari karma. Mereka yang dulu merasa memiliki segalanya kini harus merasakan kehilangan yang tak terhingga, kehilangan kebahagiaan, keluarga, dan martabat. Mereka yang dulu menertawakan perjuangan Nadia kini hanya bisa mengamati dari jauh bagaimana wanita yang mereka hancurkan kembali berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Cerita ini mengajarkan bahwa karma selalu datang dengan cara yang tak terduga, dan apa yang kita lakukan terhadap orang lain, akhirnya akan kembali kepada kita. Nadia membuktikan bahwa meski hidup bisa sangat kejam, dengan keteguhan hati, keberanian, dan tekad untuk bangkit, kita bisa menemukan kebahagiaan yang lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan. Sementara itu, Mira dan Randy harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kebohongan dan pengkhianatan mereka hanya membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri. Pada akhirnya, ini adalah kisah tentang pengampunan, kebangkitan, dan penebusan. Nadia, dengan segala luka yang telah ia sembuhkan, kini menjadi contoh bahwa dalam setiap akhir yang menyakitkan, ada awal yang lebih baik yang menanti.